Perkenalkan, nama saya Liberty Beliana Ferdiata Takawahu dengan NIM 19010601440 kelas B, mahasiswa semester 7 Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan hama belalang kembara atau dalam bahasa Latin yaitu Locusta migratoria yang menyerang di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kanatang, di Desa Mondu. Jadi hama belalang kembara atau dalam bahasa Latin Locusta migratoria ini adalah hama penting dalam bidang pertanian, terutama dalam tanaman pangan dan juga hortikultura. Nah, hama belalang kembara ini muncul di Kabupaten Sumba Timur, terkhususnya di Desa Mondu itu sekitar tahun 2020, terus berlanjut lagi di tahun 2021 dan 2022. Nah, jadi hama belalang kembara ini menyerang dan merusak tanaman pangan, terutama berupa padi dan juga jagung. Belalang kembara ini mempunyai 3 fase populasi yang sangat khas. Nah, fase populasi yang pertama itu disebut dengan populasi soliter. Nah, di mana pada fase ini belalang dalam populasi yang rendah dan juga masih berperilaku individual. Selanjutnya pada fase yang kedua disebut fase transisi, di mana belalang ini sudah membentuk kelompok-kelompok yang kecil dan perlu diwaspadai. Nah, pada fase yang ketiga yaitu disebut fase gregarius, di mana fase ini adalah fase puncak di mana belalang sudah membentuk kelompok-kelompok yang besar dan gerombolan-gerombolan yang merusak tanaman masyarakat, di mana belalang ini sudah mulai agresif dan sangat rakus sehingga merusak tanaman masyarakat di Desa Mondu. Salah satu faktor penyebab munculnya hama belalang kembara di Kabupaten Sumba Timur, terkhususnya di Desa Mondu itu disebabkan oleh perubahan iklim yang adalah curah hujan, di mana curah hujan di Kabupaten Sumba Timur itu tidak menentu. Misalnya dalam 1 tahun itu hujan turun lebih awal, yaitu pada bulan Oktober, lalu kering dan hujan turun lagi pada bulan Januari. Hal inilah yang mengakibatkan belalang bertelur dan menetaskan jutaan belalang lainnya. Nah, sebenarnya ketika hujan deras, telur belalang ini bisa saja gagal menetas karena terendam air, tetapi karena kelembapan yang terjadi ketika hujan lalu kering, selanjutnya hujan lagi, hal inilah yang mengakibatkan belalang populasinya semakin besar dan merusak tanaman di Desa Mondu. Karena hama belalang terus bermunculan dan menyerang serta merusak tanaman pangan, misalnya padi, jagung, dan kacang-kacangan di Desa Mondu, mengakibatkan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, terkhususnya para petani, di mana banyak petani yang gagal panen akibat kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan yang terjadi ini diperkirakan sekitar 70-75% yang mengakibatkan banyak petani yang tanamannya rusak dan gagal panen, sehingga ada beberapa petani yang kesusahan bahan makanan atau bahan pangan sehingga terjadi kelaparan. Namun hal ini masih bisa ditanggulangi. Solusi yang diambil oleh pemerintah setempat maupun masyarakat dan para petani yaitu dengan melakukan penyemprotan pestisida pada hama belalang. Namun hal ini bukan untuk membasmi belalang, tetapi hanya untuk mengurangi kerusakan pada tanaman mereka. Selanjutnya adalah hubungan hama belalang ini dengan kimia lingkungan
yaitu di mana pada proses penyemprotan para petani dan masyarakat itu menggunakan pestisida kimia untuk membunuh hama belalang tersebut. Jadi pestisida kimia ini adalah bahan kimia yang beracun yang berdampak buruk terhadap lingkungan karena termasuk polutan di mana dapat menyebabkan radikal bebas sehingga dapat merusak organ tubuh dan juga syaraf pusat. Jadi sekian penjelasan saya tentang hama belalang kembar atau Lacusta nigratoria yang menyerang di Kabupaten Sumba Timur terkhususnya Desa Mondu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menonton.